BTW ini Tonghua baru di tahun 2022 ya guys. Kalian bisa lihat full episodenya di aplikasi BeStation. Linknya udah aku taruh di deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja ya. Kalau misalnya kalian mau aku lanjutin ini, tolong komen di bawah guys. Soalnya ya ini di channel ini itu kebanyakan anime ya ketimbang Tonghua 2D gitu ya, atau 2 dimensi. Nah aku kasih tahu info sedikit ya sebelum aku mulai. Ini Tonghua tuh diadaptasi dari game yaitu Fantasy Westward Journey 3D ya. Itu agak-agak susah namanya ya. Ini Tonghua tuh seharusnya dibahas sama channel Aura Film, tapi aku gak tahu kenapa sampai sekarang belum ada terusannya. Terakhir aku lihat itu dia bahas di episode 2, padahal episode selanjutnya udah update di BeStation-nya ya. Ini kayaknya sih gara-gara copyright-nya yang ruwet guys. Dan juga buat Bang Aura, aku bukan nyolong pembahasan Tonghuamu ya. Ini aku emang udah ngincer Tonghua ini dari kemarin-kemarin pas sebelum tayang di BeStation gitu. Aku juga berharap ada YouTuber lain yang ikut ngebahas ini Tonghua, soalnya itu seru sekali guys. Biar aku tuh gak sendirian gitu ngebahas ini. Sumpah nyesek boy, nyesek sendirian terus guys. Oke lah, mari kita mulai alur Tonghua Rift ini teman. Let's go. Di awal scene kita diperlihatkan saat zaman dahulu terdapat dewa iblis yang menghancurkan dunia. Lalu seorang pahlawan menyegelnya dengan mantra sihir di dunia lain, dengan dibantu oleh makhluk magis sebagai penjaga mantra penyegelan itu. Tapi dewa iblis gak nyerah begitu aja. Suatu saat dia dapat melepaskan diri dan dewa iblis akan kembali menghancurkan dunia. Lalu cerita pun dimulai. Terlihat ada suatu ledakan dan makhluk spirit atau magis di sekitaran kota. Dan salah satu spiritnya masuk ke rumah seorang anak muda bernama Lin Yifan. Dia itu sangat berbakat menggambar manga atau manhwa ya, tapi nasib anak muda ini ya gitu-gitu aja guys. Malah dia ngekos pula gitu kan, bayarannya juga nunggak mulu. Nah di sana terlihat berita yang menyiarkan tentang ledakan tadi. Mereka masih belum mengetahui sebab ledakan itu. Semua unit penyelamatan dan pemadam udah sampai di sana. Sumber utama kejadian ledakan ini dari tempat kuno yang dibangun udah lama banget. Departemen Perlindungan Barang Bersejarah dan universitas memang lagi bekerja sama untuk menggali tempat itu, serta mengambil barang-barang kuno di sana agar nantinya bisa ditaruh di museum untuk dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah. Tapi kejadian tak terduga semalam membuat semuanya kacau. Maka itu penyelidikan sebab ledakan akan dicari tahu lebih dalam lagi. Lalu Yifan udah menyelesaikan gambarnya dan akan diserahkan kepada penerbitnya untuk di-review guys. Yifan berharap kalau ini tuh bisa menjadi penghasilannya lagi, karena emang ini tuh wah manhwanya terbagus yang pernah dia buat gitu. Nah tiba-tiba ada suatu keanehan yang terjadi, yaitu ada pintu masuk ke dunia lain yang muncul di atas gambar manhwanya. Jelas Yifan ini bingung kan, kok tiba-tiba ada di tempat beginian. Yang dia paham adalah ini dunia manhwa yang Yifan buat sendiri gitu. Dan salah satu pahlawannya ya Yifan itu sendiri gitu kan. Kemudian muncul seekor monster yang menyerang Yifan, dan dia masih nganggep kalau ini adalah dunia halusinasinya ya. Walaupun dirinya tuh merasakan sakit akibat serangan monster tadi. Tiba-tiba muncullah seseorang yang menyerang monster itu dengan kekuatannya sangat luar biasa. Sembari pertarungan terjadi, Yifan yang berencana kabur ini mendapatkan sebuah pedang dari makhluk spirit yang sebelumnya masuk ke rumah Yifan ya.
Yifan pun tersadar dan sekarang dia malah berpindah tempat guys. Bukan di kamar kosannya tapi malah di halte bus anjir. Makin yakinlah dia kalau semalam itu cuma halusinasinya aja. Nah tiba-tiba ada anjing yang menghampirinya. Dan terlihat ada makhluk spirit di atas kepala anjing itu. Yifan yang melihat ini tuh bener-bener seneng ya. Karena semua itu bukan halusinasinya. Dan dia bertekad untuk menyelamatkan dunia seperti karakter pahlawan di manhwa yang udah dia buat. Ngehalo terus, bagus ya. Lalu Yifan pun balik ke kosannya dan spirit ini memperkenalkan dirinya ya. Dia bernama Chili. Nama panjangnya Cili-Cili. Ya, nggak jelas pokoknya guys. Dia yang semalam memberikan Yifan pedang dewa yang bernama Chanlu. Chili menjelaskan semua yang Yifan lihat itu mirip seperti dunia game. Tapi kenyataannya adalah ini emang sebuah realita. Para pemain atau pahlawan atau apapun sebutnya yang udah ditakdirkan juga bebas menganggap ini semua dunia game ataupun realita. Yang jelas alam semesta ini memiliki 3 dunia. Tempat dan ruang yang dimasuki Yifan itu bukan dari manhwa yang dia buat, melainkan itu adalah ruang Rift, tempat para monster berkeliaran, dan juga sebagai celah untuk 3 dunia. Kalau monster-monster di ruang Rift nggak dimusnahkan, maka 3 dunia bakalan hancur karena monster-monster dari ruang Rift bakalan bisa masuk ke 3 dunia, termasuk dunia Yifan itu sendiri. Tingkatan monster juga bermacam-macam guys. Yang dilawan Yifan dan seseorang berambut biru itu adalah monster bintang 3. Nah kok bisa ada ruang Rift? Di Tonghua-nya itu menjelaskan Rift itu sendiri adalah celah serta retakan dari energi 3 dunia yang gak seimbang. Aku yakin pasti kalian bingung kan? Sama guys, aku juga bingung guys. Oke gini ya contohnya ya. Misalnya dunia A dan dunia B energinya lagi gak seimbang nih. Nah muncul tuh ruang Rift di antara 2 dunia. Terus monster-monster di dalamnya akan menyerang 2 dunia tersebut. Salah satu cara agar dunia A dan dunia B bisa selamat, ya kita sebagai pemain Rift itu atau sebagai orang yang memiliki kekuatan spirit masuk ke ruang Rift dan membasmi monster-monster di sana. Aku tuh kasih contoh 2 dunia aja. Aku nggak tahu nih Tonghua tuh ada berapa dunia, bisa aja kayak Tate no Yusa kan yang multiverse-nya nggak ada habisnya gitu. Oke lanjut. Chili juga mengatakan kalau segel Dewa Iblis yang dahulu semakin lama semakin melemah. Tapi Chili nggak mempermasalahkan itu. Yang penting Yifan bisa jalanin tugasnya dengan baik. Karena Yifan udah terpilih dan ditakdirkan sebagai seorang pemain Rift. Yifan dapat telepon dari pemilik kos anjir. Dia itu udah nagih-nagih bayaran Yifan yang nunggak gitu kan. Awalnya Yifan izin buat bayar seminggu lagi kan, tapi pemilik kos udah nggak ada kata nanti-nanti. Dia langsung nyuruh Yifan buat kerja kayak biasanya biar tunggakan kos agak ringan ya. Lalu Yifan berpamitan dengan Chili. Nah Chili ini mengatakan kalau identitasnya sebagai makhluk spirit jangan sampai terbongkar ke orang-orang biasa karena bakal repot nantinya. Yifan ini masih newbie ya, jadi Chili itu bakalan ikut bareng kemanapun Yifan pergi. Lalu terlihat HP Yifan yang sedang mengunduh aplikasi dan identitas asli pemainnya, yaitu Pendekar Pedang, serta mengunduh e-book panduan juga untuk dibaca oleh Yifan. Di sana tertulis peraturan yang wajib Yifan lakukan, yaitu harus hidup tentram, bersosialisasi dan harmonis dengan orang biasa, gak boleh melukai para warga, dan terakhir gak boleh membocorkan identitas asli sebagai pemain Rift kepada warga biasa. Ada lagi panduan-panduan lainnya, tapi ini jelas gak kebaca sama Yifan kan? Lawong dia lagi berangkat kerja guys, malah ini peraturan cuma muncul 5 menit doang anjir. Pekerjaan Yifan ternyata adalah seorang kurir ya. Kebetulan dia itu lagi mengantarkan makanan guys. Nah berarti gambar manhwa itu jelas kerjaan sampingannya kan. Yifan mengantarkan burger dan ayam goreng ke sebuah kamar apartemen yang ditempati oleh seorang gadis no lab. Nah Yifan ini bingung karena tiap kali dia ngantar makanan pasti yang dipesen mbak ini tuh selalu menu yang itu-itu aja. Ya burger atau enggak ayam goreng gitu kan. Jelas Yifan ini ngasih perhatian. Kalau mbak makan kayak ginian terus hidupnya jadi nggak sehat. Kalau bisa kita berdua keluar bareng dan olahraga biar mbaknya juga sehat. Bisaan modusnya.
Di sisi lain, kita diperlihatkan karakter-karakter yang juga ditakdirkan sebagai pemain Rift. Dia adalah Lu Hang, si pangeran naga. Dia yang memasuki ruang Rift bersama dengan Yifan semalam. Nah, ternyata para pemain ini disatukan di sebuah komunitas dan mereka tuh saling mengenal satu sama lain ya. Yifan adalah pendatang baru dan orang-orang yang ditakdirkan sebelum-sebelumnya ternyata udah banyak guys. Nggak cuma si Yifan dan Hang doang gitu kan. Kita pengenalan karakter sambil berjalan aja ya, biar nggak pada bingung juga kan. Karena identitas Yifan udah terdaftar, jadi banyak pemain lain yang penasaran sama sosok pendekar pedang. Ya emang karena baru kali ini mereka tuh menemukan pemain dengan senjata pedang. Mereka juga kaget gara-gara pendekar pedang sebagai pendatang baru ini bisa langsung ngalahin monster bintang 3. Dan yang lebih parahnya lagi, dia merebut mangsa dari Hang. Jelas si Hang ini langsung di-mention di chat kan. Woi Hang, monster lu dicolong. Wahahaha, ya gitulah ya. Garing bet anjir. Nah, karena si Hang ini juga kesel gara-gara mangsanya direbut, yo wes, dia masa bodoh akhirannya. Selain cecetan dengan grup, Hang juga mendengar berita ledakan semalam. Dia curiga kalau ini adalah ulah oknum yang berniat jahat, karena di antara barang-barang kuno tersebut bisa jadi memiliki benda bersejarah yang sangat kuat. Lalu kita diperlihatkan karakter lain yang aku gak tahu namanya ya, karena di episode 1 tuh gak disebutin guys. Mereka sangat-sangatlah antusias dengan pemain pendekar pedang ini. Mereka tuh pengen cepet-cepet tahu wajah aslinya seperti apa dan orangnya tuh kayak gimana ya. Pendekar pedang ini terlalu hebat, masa iya baru pemain awal-awal udah bisa langsung bunuh monster bintang 3. Mbak-mbak ini juga mengira kalau pendekar pedang pasti orangnya ganteng, baik dan juga perhatian. Nah, tiba-tiba mbak-mbak ini kepleset dan kebetulan ada Yifan yang nolongin dia di sana. Dan bodohnya Yifan ini melihat spirit lain yang lagi nyebrang kan, karena Yifan ini rada-rada goblok ya gara-gara nggak dengerin omongannya si Cili. Yowes, dia berusaha ngejar makhluk spirit itu. Dan ya nggak terjadi apa-apa guys. Ketabrak pun enggak gitu kan. Yang ada malah Yifan jadi viral gara-gara tiba-tiba nyebrang nggak jelas dan berakting kayak orang gila tadi. Ditambah lagi ya, Yifan tuh dimarahin gara-gara ngalangin jalan mobil yang di dalamnya tuh lagi ada cewek mau ngelahirin guys. Wah, jelas pemain lain itu langsung ketawa sekaligus panik kan. Loh, emangnya dia tuh nggak baca panduan dari HP-nya ya? Seharusnya kan kita para pemain harus hidup tentram dalam bermasyarakat, tapi kok dia malah enggak gitu kan. Kalau begini terus, keberadaan pemain seperti itu jadi berbahaya karena udah melanggar aturan sebagai pemain Rift. Pokoknya Yifan ini bikin kekacauan parah guys, gara-gara ladenin makhluk spirit doang. Ditambah lagi ya, rumah sakit di sekitar sana tuh ya rumah sakit jiwa anjir. Ya jelas orang-orang tuh ngiranya dia tuh tahanan orang gila gitu. Bahkan viralnya tuh sampai masuk berita-berita dong. Aduh, ngawur. Lalu tiba-tiba di pesan grup muncul misi terbaru untuk semua pemain dari pengadilan Rift, yaitu mereka tuh diharuskan menangkap pendekar pedang yang telah membuat kekacauan di dunia. Dan ya, orang itu adalah Yifan guys. Jelas mereka semua kaget termasuk Hang. Ekspektasi gambaran pendekar pedang yang mereka pikirkan ternyata nggak sesuai dengan realita. Hah?